Ketemu lagi di channel Rian Ferdian. Kali ini sesi kedua. Saya akan tanya-tanya dan pengalaman Mbak Wati ini yang lebih pribadi lagi. Kita langsung tanya. Mbaknya ini kebetulan sekarang dalam keadaan hamil. Bukan berarti mbaknya ini hamil sembarangan, tapi mbaknya ini sebenarnya menikah dengan seorang lelaki yang sekarang ini sudah pulang ke Indonesia. Langsung aja kita tanya-tanya sama Mbak Wati. Ya, Mbak Wati, gimana prosesnya awalnya ketemu sama masnya atau suaminya itu yang menikahi siri di sini, terus sekarang ada kontak apa enggak awalnya? Coba. Pertama saya kaburan kan, itu kan aku langsung main sama teman yang ngajak aku kabur. Dia bilang ayo main ke tempat mes sana yang udah ketinggal. Nah awalnya ketemu di situ. Di mana itu? Di Taichung. Taichung. Terus? Kita ketemu di sana. Setelah itu dalam jangka 1 bulan. Setelah perkenalan dia bilang mau nggak nikah sama aku. Tadinya aku bilang nggak mau lah, kata dia nggak apa-apa, di sini bisa nikah siri, nanti kita pulang ke Indo nikah diresmiin gitu. Nah saya pun percaya karena dari pihak lelaki pun orang tuanya udah tahu dalam keadaan aku mau nikah di sini, mau ini gitu, orang tuanya tahu. Jadi persyaratan tuh orang tua kan harus tahu gitu ya, berarti tahu ya. Orang cuma waktu itu dia cuma bilang memang statusku masih ada istri, pulang tinggal tanda tangan, dia bilang kayak gitu. Jadi ceritanya udah mau proses cerai gitu. Orang tua dia pun bilang sama aku emang sama istrinya udah nggak satu rumah, karena waktu dia pergi pun emang udah nggak ini gitu kan. Nah setelah udah berjalan saya nggak tahu kalau posisinya pun lagi hamil, dia ketangkep. Maksudnya Mbak, pas dia pulang? Pas dia ketangkep bulan 10 kemarin. Nah itu saya baru tahu kalau saya lagi hamil. Nah, habis itu masih kontakan terus. Sampai di Indonesia pun sampai masih di Indonesia, sampai dia di Bandara Soekarno pun dijemput sama keluarga saya. Berarti keluarganya nganter ke tempat dong? Keluarga saya nganternya sampai di rumah, dia ke rumah saya dulu. Nah, di rumah saya hampir kurang lebih 1 bulan, dia baru pulang ke rumahnya ke Jawa Timur. Di Malang. Suaminya ternyata orang Malang. Di Malang. Nah habis kayak gitu, setelah dia di Malang itu di Malang udah 2 minggu itu ada kabar itu sering. Masih berkabar lah ya. Dia pun sering nanya keadaan anaknya kayak gimana, kandungannya gimana. Setelah selang berapa hari sampai sekarang aku hubungin pun nggak bisa dia. Tapi Mbak sempat minta alamat jelasnya nggak sih? Kalau alamat jelasnya aku nggak tahu, cuma waktu itu aku lihat KTP-nya aja sama itu paspornya, itu KTP-nya nggak aku foto, cuma itu paspornya aku foto gitu. Jadi tapi sama. Kira-kira Mbak udah tahu ininya ya, alamatnya di sekitar mana gitu ya? Sampai orang yang ketangkep itu kan kenal sama aku juga. Maksudnya dia kan ketangkep kemarin kan bareng 10 orang. 10 orang. Iya. Si bapak pun bilang gimana, emang nggak ada kabar Pak, sampai dia pun sebenarnya mau nyariin ke Malang gitu. Maksudnya jangan kayak gitu. Kalau memang mau benar-benar tanggung jawab, sebagai laki tanggung jawab. Kalau enggak ya jangan beri harapan gitu. Paling tidak sampai sang bayi melahirkan ya. Tapi dia bilangnya kalau aku pulang dia mau nemuin aku di Jakarta gitu. Tapi kontaknya selama ini nggak ada gitu. Tapi itu terakhir Pak dia bilang sama aku kayak gitu. Tapi setelah aku hubungin lagi, malah ujung-ujungnya semua aplikasi itu diblok sama dia. Jadi agak rumit juga ya. Tapi mudah-mudahan ya teman-teman, kita doain semoga mungkin masnya di sana mungkin sedang ada masalah yang harus diselesaikan. Mudah-mudahan nanti secepatnya menghubungi mbaknya yang mau pulang gitu.
Dan ini maaf, kehamilannya yang udah berapa bulan? Ini udah 8. Udah 8 bulan. Jadi ketir-ketir juga ya, sebentar lagi melahirkan. Kalau misalnya nggak ada pilihan nih, harus melahirkan di Taiwan, gimana kira-kira? Ya kalau bisa aku pengennya di Indonesia Pak, tapi kan Sekarang masih terbentur dananya. Dananya. Jadi mbaknya ini pengen pulang, ya merinding nih. Pengen pulang dan kalau bisa melahirkan di Indonesia di rumahnya sendiri, tapi sementara ini masih terbentur dana untuk pulang, yaitu surat menyurat dan lain-lain ya. Jadi siapa tahu mungkin teman-teman ada yang bersimpati ingin membantu, boleh nanti saya akan hubungkan dengan seseorang yang bisa membantu mbaknya ya. Terus kalau misalnya tadi kan kalau misalnya terpaksa di Taiwan, tapi mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan cepatnya bisa pulang karena ini udah usia kandungannya 8 bulan ya, kemungkinan kan sebulan lagi atau lebih gitu. Ya berat banget kalau misalnya sampai melahirkan di Taiwan ya. Belum nanti surat menyurat anaknya juga ya, data-datanya itu butuh biaya lagi tentunya ya Mbak ya. Jadi butuh dana yang lebih lagi. Mudah-mudahan nanti semuanya cepat selesai. Terus harapannya Mbak selain ketemu suaminya nanti dijemput, mungkin buat yang nonton nih Mbak punya harapan? Ya kalau harapan saya sih kalau di Taiwan itu jangan sembarangan kenalan, susah sendiri nanti gitu. Ya kalau emang lelaki itu benar-benar tanggung jawab, kalau enggak kita sendiri yang menanggung semuanya. Intinya hampir sama dengan tadi kerjaan ya, jadi jangan terlalu percaya sama orang lain sebelum kenal banget, walaupun kenal banget juga belum tentu baik ya. Jadi kalau misalnya di kampungnya nggak kenal atau mungkin bukan bersaudara, usahakan untuk tidak terlalu percaya gitu ya. Oke, gitu aja teman-teman. Sekali lagi mungkin banyak saya wakilkan aja, kalau misalnya teman-teman mau punya rezeki dan ingin membantu mbaknya untuk biaya kepulangan, mbaknya mau banget ya, mau dan dengan senang hati. Semoga teman-teman yang menonton ini bisa berbagi rezeki, apalagi ini bulan Ramadan, untuk membantu mbaknya pulang ke Indonesia secepatnya karena usia kandungannya udah 8 bulan dan semoga bisa melahirkan di Indonesia ya Mbak. Oke, gitu aja. Terima kasih. Semoga apa yang Mbak inginkan segera tercapai. Ya. Ya buat teman-teman, terima kasih yang udah menonton dan boleh di-share video ini, mungkin akan lebih banyak yang tahu bahwa pengalaman-pengalaman mbaknya bisa kita petik. Ya, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.